Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnundari Diah Lestari. Di sini saya akan mengajar sistem komputer. Jadi pertemuan pertama pada kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Jadi sistem bilangan ini menggunakan basis, base atau radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base atau radix, absolute digit, dan positional place value. Jadi tujuan pokok dan sistem komputer ini adalah untuk mengolah data, untuk menghasilkan informasi. Jadi supaya tujuan tersebut tercapai, jadi harus ada elemen-elemen yang mendukung. Jadi elemen tersebut adalah hardware, software, dan brandware. Kalau hardware, pada tahu yaitu perangkat komputer yang bisa dipegang atau dijamah. Contohnya itu monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kalau software itu perangkat lunak, program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi ada 3 bagian utama pada software. Jadi ada OS, contohnya itu DOS, Linux, Windows, dan Mac. Nah, yang kedua ada bahasa pemrograman, Visual Basic, contohnya C++, Pascal, Java, dan Visual C. Aplikasinya itu ada Microsoft Office, antivirus, Winamp, dan Mozilla. Yang ketiga ini dari elemen-elemen tersebut itu ada brandware, adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Yang selanjutnya itu kemampuan komputer. Jadi kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Jadi komputer itu bisa melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisecond, nanosecond, dan picosecond. Jadi kemampuan komputer lainnya juga adalah kapasitas memori, jadi penyimpanan data dan komputer. Satuan memori komputer dinyatakan dengan byte. Untuk memahami pengertian byte kita bisa lihat tabel ini. Jadi 1 byte itu 8 bit atau 1 karakter, 1 kilobyte itu 1024 byte, 1 megabyte itu 1024 kilobyte atau 1.048 sekian byte, dan 1 giga dan 1 terabyte bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Lalu kita ke siklus pengolahan data. Jadi di siklus pengolahan data ini ada 3 tahapan. Yang pertama input, lalu masuk ke processing, yaitu pengolahan data. Input itu kayak masukkan gitu, datanya masuk, lalu diolah data tersebut, lalu ada keluarannya. Jadi dari proses tersebut ada menghasilkan hasil. Jadi ini input adalah masukan berupa data-data dan lain sebagainya ke dalam komputer. Ini bisa berupa huruf, scan, gambar, barcode, foto, suara, rekaman, dan lain-lain. Lalu diolah, diproses data tersebut nih yang tadi oleh sistem komputer, lalu akan menghasilkan output atau hasil keluaran. Jadi bisa berupa tampilan di layar komputer, atau di print, dicetak, atau mau disimpan aja di memori, flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, dalam siklus pengolahan data secara global terdiri dari 3 blok, yaitu blok input, blok proses, blok keluaran atau output. Jadi blok input itu adalah bagian blok ini merupakan pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung, dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Nah, yang kedua ada blok proses. Bagian ini merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan. Jadi proses dari input ini yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan. Jadi hasilnya ini di blok output.
Jadi jembatannya antara blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses tersebut. Setelah itu kita akan belajar tentang sistem bilangan. Nah, di sistem bilangan ini ada cabang. Yang pertama, bilangan biner. Bilangan biner itu mempunyai radix 2, isinya 0, isinya 0 dan 1. Kalau radix 8 ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7. Jadi sampai dengan 7. Terus kalau radix 10 itu 0, 1 dan sampai 9. Jadi nolnya dari 0 ya. Terus kalau radix 16 itu heksadesimal, itu 0 sampai dengan 9. Lalu ada A, B, C, D, E, dan F. Itu heksadesimal. Nah, ini saya akan kasih contoh dari bilangan desimal ke biner. Jadi desimal itu radiknya 10. Kita contohnya 52 desimal, binernya berapa? Jadi caranya dibagi 52 dibagi 2, 2-nya dari sini ya, 26. Sisanya 0. Jadi ini hasil bagi. Ini sisanya. Terus dibagi 2 lagi. 13. Sisanya 0 juga. Dibagi 2 lagi. 6. Sisanya 1. Karena ini 13 bagi 2 kan bisanya 12 ya. 12 tuh hasilnya 6, sisanya 1 di sini. Jadinya 13. Dibagi 2 lagi. 3. Sisanya 0. Dibagi 2 lagi. Hasilnya 1. Sisanya 1. Ini dia hasilnya. Nih hasilnya ini. Jadi hasilnya 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ini binarnya. Ini desimal ke bilangan biner. Contoh lainnya, misalnya 45 dari desimal ke biner. 45 dibagi 2. Salah. 45 dibagi 2. 22, sisa 1. Kan 24 ya. Sisanya 1. 22 bagi 2. 11, sisanya 0. 11 dibagi 2, 10. 5. Sisanya 1. 5 bagi 2. 2. 4 kan, sisanya 1. 2 dibagi 2, 1. Sisanya 0. Jadi hasilnya 1, 0, 1, 1, 0, 1.
begitu guys. Itu ya teman-teman caranya dari desimal ke biner. Lalu kita lanjut ke biner ke desimal. Contohnya kalau bilangan biner itu yang 1 0 1 0 gitu loh. Ini contohnya dari 1 0 1 0 1 0 biner. Bilangin desimalnya berapa. Jadi ini dikali, kan ini 0 dikali ini 2 pangkat 0, terus ini 1 dikali 2 pangkat 1, ini 0 kali 2 pangkat 2, ini 1 dikali 2 pangkat 3, 0 dikali 2 pangkat 4, lalu 1 dikali 2 pangkat 5. Dua pangkat 0, 1 kali 0, 0. 2 pangkat 1, 2 kali 2, 2. Ini karena dikali 0 jadi 0 aja langsung ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 1, 8. Ini 0. 2 pangkat 5 itu 32. Dijumlahin, ditambah 8, 10, 12, 42. Jadi hasilnya 42. Gitu caranya teman-teman. Nah, contoh lain 1 1 0 1 0 0 biner desimalnya berapa? Kayak tadi ya, dikali 0 kali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 4, 1 dikali 2 pangkat 5. Nol, 2 pangkat 4, 0, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16, 32, 6, 10, 12, 5. Jadi hasilnya 52. Hasilnya 52. Terus selanjutnya ada dari biner ke bilangan oktal. Bilangan oktal itu yang bilangan ke 8. Biner itu yang 2 ya, 0101 itu loh. Ini jadi biner. Contohnya 1 1 0 1 0 0. Itu berapa bilangan oktalnya?
Jadi pertama kita bagi 2 dulu, bagi 3. Jadi dari kanan dulu. Kalau misalnya ada sisa 2 doang ya dia 2 aja gitu di kirinya, tapi kita dari kanan ya. Terus kita 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini dari ulang lagi, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 kali 0, gak usah lah ya, 2 pangkat 1, 2 kali 0, 0, 2 pangkat 2, 4 kali 1, 4, 2 pangkat 0, 1 kali 0, 0, 2 pangkat 1, 2 kali 2, kali 1, 2, 2 pangkat 2, 4, ya 4, kita tambah 4 tambah 2, 6, jadi hasilnya 64 bilangan oktal. Contoh lainnya misal 11 101 001, kita bagi 3 ya, dari kanan. Ini sisa 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1, 1. Ini kali 0 kali 0, gak usah dihitung. 2 pangkat 1, 1. Ini 0. 2 pangkat 2 dikali 1, 4. Tambah 2 pangkat 0, 1, 1, 2 pangkat 2. Jadi 3, 5, 1. Jadi hasilnya 3, 5, 1 bilangan oktal. Ya gitu aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti dari konversi bilangan lainnya di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau buru-buru, komen aja karena kita masih belajar juga, kita sama-sama belajar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.